Bab 151 Karakter. Apa? Xie Changfeng tiba-tiba gemetar, pandangannya menjadi gelap, dia tersandung dan hampir jatuh. Sekretaris Zheng Suji segera mendukungnya, merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa kematian Guo Zhaozong akan menjadi pukulan yang menyakitkan bagi Qinghai. Seorang investor yang datang ke Qinghai untuk berinvestasi tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Begitu berita ini tersebar, berapa banyak orang yang berani berinvestasi di Qinghai lagi? Sekretaris Xie, kami telah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Xiang Pei, Direktur Departemen Bedah di Rumah Sakit Rakyat Qinghai dan pemimpin kelompok ahli senior bedah saraf di kota Qinghai, buru-buru keluar bersama dokter lain, wajahnya penuh rasa malu dan sedikit terdiam. Oh, suamiku, aku minta maaf padamu. Chen Pei sangat gembira saat mendengar ini, tapi dia langsung berpura-pura sedih dan melolong sedih, lalu menangis, jika aku menghentikanmu, aku tidak akan melakukannya, telah membiarkanmu alangkah baiknya jika kamu datang ke Qinghai, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia. Untuk menunjukkan kesedihannya, Chen Pei jatuh ke tanah, berbaring di tanah yang dingin dan meratap dengan bodoh, kesakitan. Apakah kamu baru saja mati? Lin Yu menatap wanita jalang licik itu dengan dingin, dan segera bergegas ke Pei dan bertanya. Ya, Xiang Pei menghela nafas. Dia tidak mengenal Lin Yu, jadi dia hanya menjawab dengan santai. Dia berbalik untuk menjelaskan kepada Xie Changfeng, kami telah mencoba yang terbaik, tapi sayangnya pasien terlambat dibawa. Kondisinya lukanya terlalu rumit dan sulit diobati. Bahkan ahli bedah terkemuka dari American Medical Association tidak dapat membantu. Ya, Sekretaris Xie, saya anggota American Medical Association. Traumanya terlalu serius, dan sayalah yang melakukannya ahli bedah top di asosiasi kami. Tidak ada yang bisa dilakukan ahli bedah. Zhong Fan dari belakang juga berkata dengan cepat. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia tak lupa mencuri perhatian dan menjelaskan identitasnya sebagai anggota American Medical Association. Setelah melihat Lin Yu, kilatan kejam muncul di matanya. Dia masih cemas tentang kapan terakhir kali Lin Yu memaksa dia dan teman-temannya makan sisa di pasar batu yang kasar. Jika kamu baru saja mati, aku bisa mencobanya. Seharusnya masih ada harapan. Lin Yu tiba-tiba menyela mereka ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka berbicara. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yu. Ini adalah departemen bedah. Banyak orang yang tidak mengenal Lin Yu dan merasa sedikit terkejut. Seseorang telah meninggal, bagaimana ia dapat dihidupkan kembali? Tapi melihat dia berdiri di samping sekretaris, dia tidak berani berkata apa-apa. Siapa kamu? Xiang Pei melirik Lin Yu dan sedikit mengernyit. Xiao He, bisakah kamu mengobatiku? Xie Changfeng mendengar ini dan meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan mendesak, cepat, pergi. Lin Yu mengangguk, mengambil kotak medis dan bergegas ke ruang gawat darurat. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh suamiku. Chen Pei, yang terbaring di tanah sambil menangis, segera bangun ketika mendengar ini, meraih Lin Yu, lalu melangkah ke depan Lin Yu, berteriak dengan galak, wajah. Kamu adalah bajingan yang mengutuk suamiku sampai mati. Sekarang, dia sudah mati, kamu masih ingin membuatnya gelisah, jangan pernah memikirkannya. Selamatkan Guo Zhaozong. Bagaimanapun, Xiang Pei baru saja mengatakan bahwa Guo Zhaozong telah meninggal. Tapi bagaimanapun juga, orang baru saja meninggal, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu kematian palsu. Jadi dia tidak bisa mengambil resiko apapun dan harus menunda waktu sebanyak mungkin untuk membiarkan Guo Zhaozong mati. Nyonya Guo, jangan terlalu bersemangat. Dengarkan saya, dokter dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Biarkan dia mencobanya, mungkin masih ada harapan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Pei, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Tanpa diduga,
Semakin dia mengatakan ini, Chen Peiyi menjadi semakin bersemangat. Dia meraih pegangan pintu ruang gawat darurat dengan kedua tangannya dan mendesis, selama aku di sini, dia bahkan tidak bisa menyentuh suamiku. Jika kamu tidak menyingkir, aku tidak akan sopan. Lin Yu memarahinya dengan dingin, matanya dingin dan auranya mengintimidasi. Chen Peiyi gemetar ketika Lin Yu memarahinya, dan dia menjadi bingung. Dia tiba-tiba kehilangan momentumnya dan melirik ke semua orang. Dia segera mendapat ide dan menangis dengan sedih, ada begitu banyak orang. Apakah tidak ada orang yang bisa membuat keputusan untuk saya? Saya meminta Anda untuk memberitahu saya, dapatkah orang dibangkitkan setelah kematian? Ketika dia mengatakan bahwa dia dapat menyelamatkan suami saya, apakah dia mempertanyakan keterampilan medis para dokter di rumah sakit rakyat, atau apakah dia mempertanyakan IQ-nya? Dari orang ini, saya harus mengatakan bahwa IQ dan EQ Chen Peiyi memang sangat tinggi. Dengan dua kalimat sederhana, dia menarik semua orang ke kampnya. Justru karena kecerdasan gandanya yang luar biasa, dia membunuh banyak orang yang bersaing dengannya. Orang centil berhasil mendapatkan keunggulan. Ya, bagaimana seseorang bisa dibangkitkan setelah kematian? Itu hanya fantasi. Mereka tidak menganggap kita serius. Bahkan jika keterampilan medis kita buruk, kita bahkan tidak bisa membedakan antara hidup dan mati, kan? Betul, siapa kamu, betapapun bagusnya keterampilan medismu. Kamu tidak perlu menghina kami seperti ini. Saya sangat terkejut bahwa orang sekaliber ini bisa menjadi dokter. Penonton langsung tergerak, terutama kelompok ahli bedah. Dokter sangat emosional dan merasa sangat terhina. Apakah mereka pernah mendengar tentang He Jiarong? Atau tidak, mereka semua memiliki suara yang sama dan secara kolektif menyerangnya. Zhong Fan di antara kerumunan tersenyum sangat bangga, akhirnya merasakan nikmatnya balas dendam. Diam, Xie Changfeng meraung dengan marah. Meskipun dia tidak percaya Lin Yu bisa hidup kembali, ini adalah satu-satunya cara sekarang, dan dia hanya bisa mengambil risiko dan membiarkan Lin Yu mencobanya. Sekretaris Xie, Anda harus berpikir dua kali. Pada saat ini, Zheng Suji tiba-tiba datang dan berbisik di telinga Xie Changfeng, sekarang seseorang telah meninggal, ada perbedaan penting dari penyelamatan sebelum kematian. Tentang membiarkan Xiao He memperlakukannya. Setelah gagal, Anda dan Xiao He didorong ke garis depan. Menghina orang mati bisa menjadi hal yang besar atau kecil, terutama status khusus Anda dan Guo Zhaozong takut hal itu akan memicu kemarahan publik yang besar di seluruh Tiongkok. Zheng Suji menjelaskan pro dan kontra dengan cemas. Alasan mengapa dia hanya berbicara tentang konsekuensi kegagalan dan bukan apa yang akan terjadi jika dia berhasil adalah karena dia percaya bahwa kesuksesan itu mustahil. Xie Changfeng mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya berat, dan dia jelas-jelas terlibat dalam perjuangan ideologis terakhir. Ya, jika dia gagal, begitu efek opini publik terbentuk, konsekuensinya akan sekuat tanah longsor dan tsunami dia menderita. Karir yang telah bekerja keras selama puluhan tahun akan hancur total dalam satu hari. Terima kasih, Sekretaris. Lin Yu melihat Xie Changfeng masih ragu-ragu, dan dia sangat cemas hingga dia berkeringat. Dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Guo Zhaozong dalam waktu setengah jam, tetapi setelah waktunya habis, itu tidak mungkin bahkan jika Great Luo Immortal turun ke bumi untuk menyelamatkannya. Xie Changfeng melirik Lin Yu, kerutannya langsung mengendur, dan rasa berat di wajahnya digantikan oleh ketenangan. Dia menegakkan dadanya dan berkata dengan keras, aku sudah pernah meragukan Xiao He, dan aku tidak akan pernah meragukannya lagi, mengingatnya untuk kedua kalinya. Ini yang saya, Xie Changfeng, minta untuk ditangani oleh Xiao He. Itu adalah keputusan saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiao He atau pegawai pemerintah lainnya aku, Xie Changfeng. Bertanggung jawablah. Kata-katanya nyaring, tegas, dan penuh kebenaran, dan sosoknya tampak menjadi sangat agung saat ini.
Sekelompok dokter yang awalnya agresif tiba-tiba terdiam setelah mendengar kata-kata Xie Changfeng. Tulang karakter, inilah yang disebut tulang karakter. Karakter yang memikul rakyat Limin, negara, dan dunia di pundaknya. Lin Yu menatap wajah penuh tekad Xie Changfeng, matanya tidak bisa menahan perasaan hangat, dan dia merasa kagum di dalam hatinya. Dia tidak pernah merindukan Xie Changfeng, tidak pernah. Xiao He, silakan. Jangan stres. Aku akan melindungimu dari segalanya. Tidak peduli sukses atau gagal, aku, Xie Changfeng, akan selalu mengingat kebaikanmu. Xie Changfeng memandang Lin Yu, suaranya rendah tapi sangat tenang. Lin Yu mengangguk penuh semangat, berbalik dan bergegas ke ruang gawat darurat. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Chen Pei masih memblokir pintu ruang gawat darurat. Ketika dia melihat Lin Yu datang, dia segera memeluk pegangan pintu dan memblokirnya dengan tubuhnya. Pak, Lin Yu tidak mengatakan omong kosong apapun, dan menamparnya dengan punggung tangannya. Sebelum Chen Pei sempat bereaksi, tubuhnya terlempar dan jatuh ke tanah begitu keras hingga pinggangnya hampir patah. Jejak rasa sakit melintas di wajahnya, dan dia segera menangis dengan keras. Ya Tuhan, saya memukul seseorang, bagaimana saya bisa bertahan? Tetapi orang-orang di sekitarnya hanya memandangnya dengan ringan, tanpa simpati atau belas kasihan sedikit pun tidak bodoh, dan mereka semua melihat petunjuknya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada wanita yang menolak membiarkan Lin Yu menyelamatkan suaminya. Setelah Lin Yu bergegas ke ruang gawat darurat, dia melihat hantu putih mengambang di tubuh Guo Zhaozong. Dia berusaha keras untuk bersandar pada tubuhnya, tetapi itu tidak berpengaruh, seperti adegan ketika Lin Yu meninggal. Lin Yu terkejut, buru-buru mengunci pintu, lalu berjalan cepat ke tubuh Guo Zhaozong dan memeriksa denyut nadinya. Memang benar tidak ada denyut nadi dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia memang sudah mati, gumam Lin Yu, dan langsung merasa lega. Akhirnya, dia tidak lagi menyalahkan dokter yang merawatnya. Dilihat dari ciri fisiknya, dia memang sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Dokter He, aku belum mati, aku di sini. Jiwa Guo Zhaozong segera melayang ke arah Lin Yu dan berkata dengan nada mendesak. Guo Zhaozong menyadari saat ini bahwa dia hanyalah jiwa, dan dia juga tahu bahwa Lin Yu tidak dapat mendengar suaranya. Tetapi sama seperti ketika Lin Yu meninggal, dia tetap ingin berteriak meskipun dia tahu bahwa orang lain tidak bisa mendengarnya. Lagi pula, dia tidak mau mati. Memikirkan peringatan Lin Yu sebelumnya kepadanya, Guo Zhaozong merasa sangat menyesal. Oke, aku mengerti. Lin Yu menjadi sedikit tidak sabar ketika dia berteriak, dan berkata dengan ringan. Jiwa Guo Zhaozong tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan kaget, Dokter He, bisakah kamu mendengarku? Baiklah, dengarkan aku, mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Lin Yu ragu-ragu dan berencana untuk mencobanya. Dia pernah meminjam jiwa teknik pemulihan yang digunakan saat dia terlahir kembali, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Teknik pemulihan jiwa ini mungkin berhasil pada dirinya sendiri, tapi sangat sulit untuk mengatakan apakah itu bisa digunakan pada orang luar. Oke, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Guo Zhaozong segera menyetujuinya. Pada saat ini, jiwanya menjadi semakin lemah, dan situasinya sangat pesimistis. Lin Yu tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, dan buru-buru berkata, berbaringlah. Digunakan untuk mengobati kaki ayah mertuanya. Dia mengoleskannya pada luka di leher Guo Zhaozong, lalu menekan tenggorokannya erat-erat dengan kedua tangannya sepanjang tangan Lin Yu menuju tangan Guo Zhaozong dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudah lama sekali kita tidak berada di sini. Apakah ada kecelakaan? Semua orang di luar ruang gawat darurat menunggu dengan cemas. Zheng Suji berjalan mondar-mandir, merasa sangat tidak nyaman. Lin Yu sudah lama berada di sana dan bahkan tidak ada gerakan. Tunggu saja, aku sudah menemukan pengacara. Aku akan menuntut kalian semua. Kaulah yang membunuh suamiku.
Saat ini, separuh wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi Xie Changfeng dan yang lainnya memarahi dengan marah. Keluar, mendengar gerakan di pintu, semua orang hanya bisa melihat ke atas. Setelah pintu terbuka, Lin Yu terhuyung keluar dengan ekspresi kelelahan. Saat dia hendak membuka mulut untuk berbicara, tubuhnya tiba-tiba miring dan jatuh ke pelukan semua orang. Bab 152 kembali dari kematian. Xiao He, Xie Changfeng memeluk Lin Yu dan melihat wajah Lin Yu tidak berwarna dan bibirnya putih, yang jelas merupakan tanda kelelahan fisik. Terima kasih, terima kasih. Lin Yu terengah-engah dan ingin memanggil Xie Changfeng, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatakannya, jadi dia harus melambai kepada mereka untuk masuk dan mengambil lihat. Ayo, bantu Xiao He ke bangku. Xie Changfeng segera memerintahkan sopirnya untuk membantu Lin Yu ke bangku di luar pintu, dan kemudian membawa semua orang ke ruang gawat darurat dengan tidak sabar. Ya Tuhan, detak jantungnya sudah kembali, seru seorang dokter wanita saat melihat fluktuasi yang stabil di monitor EKG. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar dan berkumpul di sekitar bangsal. Saya melihat Guo Zhaozong, yang awalnya sesak, telah kembali bernapas saat ini, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi merah. Lehernya dibalut dengan kain kasa tebal. Tampaknya lukanya telah dirawat oleh Lin Yu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia benar-benar terbangun saat ini. Meskipun dia sedikit lemah, matanya terus bergerak, dia sangat waspada, dan dia tampak sangat sadar. Kebangkitan dari kematian, ini adalah kebangkitan legendaris dari kematian. Ya Tuhan, ini bukan seorang dokter, dia hanyalah seorang dewa. Luar biasa, saya belum pernah mendengarnya hampir sepanjang hidup saya. Oh, dibandingkan dengan yang lain, saya tidak punya rasa malu untuk terus menjadi dokter. Para dokter dan pejabat yang menyaksikan berseru, suara mereka tidak hanya kaget tapi juga kaget. Lin Yu tidak bisa lagi digambarkan sebagai makhluk fana di hati mereka. Hebat, hebat, Xie Changfeng mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya berkaca-kaca, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kelegaan, campuran emosi. Entah seberapa besar tekanan yang dia alami dalam waktu singkat ini. Begitu Lin Yu gagal, menghancurkan masa depannya akan menjadi hal kecil, tetapi menghancurkan masa depan King Hai adalah hal yang besar. Dia tidak ingin menanggung keburukan abadi ini. Untungnya, Lin Yu seorang diri menyelamatkan seluruh King Hai dari masalah. Suamiku, sebuah suara tajam datang saat ini, dan kemudian Chen Peiyi bergegas masuk dengan putus asa, berlutut di depan ranjang rumah sakit, melemparkan dirinya ke atas Guo Zhaozong dan menangis dengan sedihnya. Suamiku, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Tahukah kamu betapa takutnya aku sekarang? Betapa aku ingin menukar hidupku demi hidupmu. Chen Peiyi menangis dan berkata cinta sangat tulus sehingga mengalahkan semua aktor veteran TVB. Guo Zhaozong meliriknya, lalu melambai ke asistennya. Asisten itu dengan cepat menghampirinya dan mendengarkan. Sekarang Guo Zhaozong dapat berbicara, tetapi suaranya sangat lembut dan pengucapannya agak kabur. Butuh beberapa saat sebelum asistennya memahami maksudnya, lalu mengangguk dan dengan cepat berbalik dan keluar. Guo Zhaozong melambai pada Xie Changfeng, memberi isyarat agar dia mengulurkan tangannya. Xie Changfeng terkejut, lalu mengulurkan tangannya. Guo Zhaozong meraih tangan Xie Changfeng dan memegangnya erat-erat, gemetar. Matanya berkaca-kaca saat dia melihat ke arah Xie Changfeng. Baru saja ketika jiwanya sekarat, dia mendengarkan semua kata-kata Xie Changfeng dan mengingatnya di dalam hatinya. Jika Xie Changfeng tidak menahan tekanan besar dan melawan pendapat semua orang untuk membiarkan Lin Yu memperlakukannya, dia tidak akan selamat. Jadi dia berterima kasih kepada Xie Changfeng, belum lagi Lin Yu, yang merupakan penyelamat Guo Zhaozong, dan dia tidak akan pernah bisa membalasnya secara penuh seumur hidupnya. Karena dia baru saja mendengar apa yang dikatakan Xie Changfeng, dia secara alami mendengar apa yang dikatakan Chen Peiyi.
Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui bahwa Chen Peiyi bersamanya demi uang, tapi dia selalu menutup mata. Setidaknya Chen Peiyi membuatnya merasa nyaman bergaul dengannya, jadi dia menegakkannya. Namun, dia juga menyimpan rahasia dan mengesahkan propertinya sebelum menikah, sehingga Chen Peiyi akan mengikutinya dengan sepenuh hati dan melayaninya dengan baik, barulah dia punya uang untuk dibelanjakan. Guo Zhaozong awalnya berpikir bahwa dia memuja uang dan kekuasaan dan tidak berhati buruk, tetapi setelah dia meninggal sekali, dia menyadari bahwa wanita jalang ini sebenarnya menginginkan nyawanya. Saat ini, asisten sudah berlari dan berkata dengan sopan kepada Chen Peiyi, "Nona Chen Peiyi, silakan pergi. Bos kita perlu istirahat." "Kamu memanggilku apa?" Ekspresi Chen Peiyi berubah dan nadanya sangat tidak bahagia. Biasanya, bawahan Guo Zhaozong dengan hormat memanggilnya Nyonya, tapi sekarang mereka berani memanggilnya dengan nama depannya. "Nona Chen Peiyi, ini adalah gelar paling terhormat yang saya miliki untuk Anda. Silakan keluar," kata asisten itu dengan sabar. "Apa kamu tidak mau melakukannya lagi? Kamu sebenarnya mengajakku keluar. Aku adalah istri asli suamiku, kenapa aku harus keluar? Aku menyuruhmu keluar sekarang," kata Chen Peiyi dengan marah. "Aku tidak tahu apa yang menjadi gila dengan asisten ini tiba-tiba, beraninya kamu berbicara pada dirimu sendiri seperti ini. Secara hukum, Anda mungkin masih menjadi Nyonya Guo sekarang, tetapi Anda tidak akan lagi menjadi Nyonya Guo dalam waktu dekat." Asisten itu tersenyum, "Baru saja, saya telah mengikuti instruksi Tuan Guo dan meminta pengacara untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Anda. Jika Anda tidak setuju, kami akan mengajukan gugatan lebih lanjut dan menuduh Anda melakukan pembunuhan yang disengaja." Adegan di mana dia menghentikan Lin Yu memasuki ruang gawat darurat menarik perhatian banyak orang. Jika dia harus dituntut, dia akan didakwa, dibebankan. Itu bukan tidak mungkin. "Kamu kentut." Hati Chen Peiyi bergetar saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Guo Zhaozong dengan wajah ngeri dan berkata dengan suara gemetar, "Suamiku, dia berbicara omong kosong, kan? Dia berbicara omong kosong. Lihat wanita itu. Suamiku, bicaralah." Chen Peiyi begitu bersemangat hingga dia meraih tangan Guo Zhaozong. "Tarik dia keluar." Asisten segera memerintahkan sekelompok pengawal. Para pengawal bergegas dan membawa Chen Peiyi keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Suamiku, suamiku." Chen Peiyi berteriak sekuat tenaga, tapi itu tidak membantu. Setelah dia ditarik keluar gedung darurat, asisten mengikutinya keluar, mengeluarkan 1.000 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke Chen Peiyi, berkata dengan dingin, "Kartu bank dan kartu kredit Anda telah dibekukan, dan Anda tidak perlu untuk kembali ke hotel." "Ya," kata Tuan Guo, "Anda tidak diperbolehkan mengambil apapun. 1.000 yuan ini adalah kebaikan terbesarnya. Ambil saja dan pergi." Setelah mengatakan ini, asisten itu mengabaikannya dan berbalik gedung darurat, meninggalkannya. Raungan menyayat hati Chen Peiyi terdengar. Sekarang, dia telah benar-benar terlempar kembali ke bentuk aslinya, berubah dari burung phoenix yang terbang di dahan kembali menjadi burung pegar yang tidak berharga. Ketika asisten itu melewati Lin Yu, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan He, apakah Anda memerlukan sesuatu untuk diminum? Saya akan membelikannya untuk Anda segera." Dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu, hanya seorang penyelamat. Dia menyelamatkan nyawa Guo Zhaozong, dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Dengan mengikuti Guo Zhaozong, dia akan bisa mendapatkan angin dan hujan, tapi tanpa Guo Zhaozong, dia bukan apa-apa. Lin Yu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia menyandarkan kepalanya di dinding ubin di belakangnya dan tiba-tiba menyeringai, senyuman yang sangat bebas dan nyaman. Bukan hanya karena dia melihat Chen Peiyi akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas, tapi juga karena dia menyelamatkan nyawa. Setelah menyelamatkan Guo Zhaozong, dia sepertinya merasa telah mengisi penyesalan atas kematiannya. Tertawa, tertawa, tertawa,
Kamu tahu. Cara tertawa, itu menyelamatkan orang lain, tapi melelahkan diriku sendiri sampai mati. Lin Yu berbalik dan melihat sosok tinggi cantik mengenakan jas putih dan stiletto berjalan perlahan ke arahnya. Karena sosok ini memiliki cahaya di belakangnya, Lin Yu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena gangguan lingkaran cahaya, tetapi dia dapat mengetahui siapa lagi yang ada di sana selain Jiang Yan hanya dengan mendengarkan suaranya. Apakah kamu menukar nyawamu sendiri dengan nyawa orang lain? Jiang Yan merasa patah hati saat melihat Lin Yu yang terlihat lemah. Dia buru-buru berjalan, duduk di sampingnya, dan mengulurkan telapak tangan putihnya untuk membantunya dahi. Begitu dia mendengar bahwa Lin Yu ada di sini, dia meletakkan apa yang dia lakukan dan bergegas. Ketika dia melihat penampilan Lin Yu yang kuyu, dia patah hati. Orang bodoh ini tidak tahu apa yang terjadi. Setiap kali dia merawat pasien yang sakit kritis, dia menjadi sangat lemah, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Meski begitu, dia tetap berusaha sekuat tenaga berkali-kali. Saudari Yan, bisakah kamu memberiku pijatan seluruh tubuh malam ini? Lin Yu tersenyum lemah padanya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Oke, bunuh kamu. Jiang Yan memelototinya dengan getir. Xiao He, apa kabar? Setelah Xie Changfeng melihat Guo Zhaozong baik-baik saja, dia segera berlari keluar dan bertanya pada Lin Yu dengan prihatin. Tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekretaris Xie, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan kembali dulu. Itu tidak mungkin, Xiao He. Saya telah memberitahu beberapa stasiun TV, surat kabar, dan platform media baru. Mereka akan segera datang, dan mereka akan melakukan wawancara eksklusif dengan Anda tentang kejadian ini. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum, ketika wawancara ini selesai, Anda akan benar-benar terkenal. Setelah mendengarkan para dokter di dekatnya, dia mau tidak mau merasa iri dengan kata-kata ini. Sekretaris Xie secara pribadi memanggil media untuk datang untuk wawancara. Sungguh suatu kehormatan yang besar. Ditambah dengan kekhasan kejadian ini dan identitas khusus pasien, hal itu sulit dilakukan. Lin Yu tidak menjadi populer. Kombinasi sempurna antara ketenaran dan kekayaan. Kesuksesan dan ketenaran adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh banyak dokter. Zhong Fan, yang berada di belakang kerumunan, mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Lin Yu dengan mata yang bisa memuntahkan api. Pada saat ini, dia, anggota Asosiasi Medis Amerika, merasakan kepalanya lebih pendek di depan Lin Yu. Sekretaris, mari kita lupakan wawancara itu. Sebaliknya, saya ingin meminta bantuan Anda. Jangan mengumumkan detail spesifik dari kejadian ini, apalagi identitas saya, kata Lin Yu sambil tersenyum terkenal, tapi dia tidak ingin menjadi terkenal. Setelah dia mengatakan ini, Xie Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia dan Zheng Suji saling memandang. Jelas sekali bahwa mereka tidak mengharapkan ini. Oh, dokter, dia benar-benar jujur dan jujur. Seorang dokter yang teliti, ini adalah kombinasi sejati antara integritas politik dan kemampuan. Mereka ketika mereka mendengar ini. Jika itu adalah orang lain mereka tidak memiliki hati seperti ini. Xiao He, bagaimana kamu bisa membalas budi pamanmu Xie dan aku untuk ini? Zheng Suji menghela nafas dan meminta maaf. Menyelamatkan nyawa orang, saya tidak bermaksud membayarnya kembali. Lin Yu tersenyum, lalu menekan kursi dengan tangannya, berdiri perlahan dengan bantuan Jiang Yan, dan tersenyum pada Xie Changfeng, tapi saya benar-benar ada yang harus dilakukan. Saya ingin meminta bantuan Sekretaris Xie. Bab 153 Wanita yang tidak ingin disentuh oleh babi. Tolong bicara cepat, kata Xie Changfeng mendesak. Lin Yu telah banyak membantunya terlepas dari dendam masa lalu. Sekarang bahkan jika Lin Yu memintanya untuk naik ke langit dan mengambil bintang, dia tidak akan pernah menolak.
Lin Yu melirik Jiang Yan di sampingnya dan berkata sambil bercanda, saya ingin kembali dan tidur siang sekarang, tapi saya tidak bisa tidur sendirian. Bisakah Anda meminta izin untuk Jiang Yan dan Dekan Qi? Agar dia bisa pergi kembali. Tidurlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Dokter ajaib ini dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa istrinya, dan dia harus tidur dengannya di siang hari. Wajah Jiang Yan langsung memerah ketika dia mendengar ini, dan dia menatap tajam ke arah Lin Yu. Bahkan untuk kecantikan seperti dia pasti akan merasa malu ketika menghadapi begitu banyak orang. Sialan ini pasti melakukannya dengan sengaja. Mari kita selesaikan masalah ini dengannya saat kita kembali. Hahaha, oke, tidak masalah. Saya setuju atas nama Laoki. Xie Changfeng mengangkat kepalanya dan tertawa beberapa kali, dan segera setuju. Dr. He, jaga dirimu baik-baik. Saat mereka berjalan keluar, ledakan tawa ramah terdengar dari belakang. Wajah Jiang Yan menjadi lebih merah dan dia mencubit pinggang Lin Yu dengan keras. Saat kami berjalan keluar gedung darurat, hujan sudah turun deras. Chen Peiyi belum pergi. Dia berdiri di tengah hujan seperti tikus yang tenggelam, menyeka air matanya dan menangis sambil berjalan bolak-balik. Karena ada dua pengawal Guo Zhaozong yang berdiri di kiri dan kanan pintu, dia tidak bisa masuk. Ada apa dengan wanita ini? Jiang Yan tidak bisa tidak bersimpati pada Chen Peiyi setelah melihat penampilannya. Terserah kamu, ayo pergi. Lin Yu berkata dengan ringan, tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dan berpura-pura melepas pakaiannya untuk mencegah hujan. Saya punya payung. Jiang Yan segera mengeluarkan payung dari tasnya, lalu melepas jas putihnya, melipatnya dan memasukkannya ke dalam tasnya, memperlihatkan rok katun berwarna daging yang menutupi pinggulnya, membuatnya melihat ke depan, dan ke belakang. Sosoknya terlihat lebih menarik. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Saya pikir akan turun hujan pagi ini, jadi saya meminta orang tua saya untuk mengemudikan mobil. Jiang Yan berencana naik taksi keluar bersama Lin Yu. Tidak apa-apa, kenapa kita tidak jalan-jalan? Lin Yu tersenyum dan mengambil payung. Dia dan Jiang Yan belum pernah berjalan-jalan di tengah hujan. Jiang Yan tidak menolak sama sekali dan mengikutinya keluar. Karena payung ini adalah payung tunggal, agak ramai untuk digunakan berdua. Apalagi Lin Yu takut basah, jadi dia terus meremas ke arah Jiang Yan terasa. Gatal tiada henti. Oh, kamu meremasku sampai mati. Jiang Yan mendorongnya dengan marah. Hujannya tidak deras, tidak apa-apa jika kamu sedikit basah. Pacar seringkali menutupi separuh tubuhnya untuk mencegah pacarnya basah. Lin Yu sangat baik saat diekspos di luar payung, dia berharap bisa bertahan di atasnya. Tidak, tubuhku lemah dan aku tidak bisa menahan sedikit pun hujan atau angin. Kata Lin Yu tanpa malu-malu. Lalu dia memeluk Jiang Yan dan menyelipkan tangannya di sepanjang sisi Jiang Yan secara sengaja atau tidak sengaja pantatnya. Jiang Yan sibuk meremas payung dengan Lin Yu, tapi tidak merasakannya. Keduanya berjalan secara acak untuk beberapa saat. Lin Yu mendongak dan menemukan bahwa dia telah mencapai paviliun Heji Baoyu, jadi dia berkata, Saudari Yan, kamu telah tiba di rumah kami. Ayo masuk dan istirahat. Jiang Yan kebetulan bisa berjalan juga. Bos Nyonya. Kedua pemandu belanja itu segera menyapa Lin Yu dan Jiang Yan dengan hormat setelah melihat mereka. Lin Yu mengangguk padanya, tersenyum, dan berkata, Saudara dia tidak ada di sini hari ini. Saya keluar untuk mengambil barang. Saya akan kembali sebentar lagi. Oh, saudaraku, saudara-saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Segera setelah pemandu belanja selesai berbicara, He Jinxiang memasuki pintu, buru-buru mengibaskan air hujan di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu datang tepat pada waktunya, warna hijau kekaisaran yang kita beli terakhir kali telah dibuat menjadi gelang, saya baru saja pergi untuk mengambil barangnya kembali. Saat dia berbicara,
He Jinxiang dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya, membukanya kepada Lin Yu, memperlihatkan gelang hijau di dalamnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana kabarnya?" Dibuat. Lin Yu mengeluarkan gelang hijau itu dan melihatnya. Dia melihatnya, mengangguk, dan berkata, "Ini benar-benar bagus, cukup halus. Ini adalah warna hijau kekaisaran yang ditemukan dalam sekumpulan batu kasar yang dia dan He Jinxiang pergi ke pasar batu kasar 2 bulan lalu. Warnanya sangat bagus, tapi sayang ukurannya kecil, tapi gelang ini cukup untuk menjadi harta karun toko mereka." "Berapa harganya? Bagaimana kalau 18 juta? He Jinxiang menunjuk dengan tangannya dan bertanya pada Lin Yu. "Oke," Lin Yu mengangguk. Dibandingkan dengan harga pasar gelang jenis ini, harganya tidak mahal. Adapun margin keuntungannya juga cukup besar. Mereka hanya menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membeli batu kasar ini." "Oke, kalau begitu sudah beres," kata He Jinxiang dan dengan hati-hati meletakkan gelang itu di tengah wadah paling dalam. "Ayo, kita minum teh dulu." He Jinxiang dengan cepat memanggil Lin Yu dan Jiang Yan ke ruang tunggu yang diblokir oleh layar, dan kemudian membuat sepoci teh yang enak. Saat teh sedang diseduh, tiba-tiba terdengar suara mesin mati di luar. He Jinxiang melihat keluar, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Mobil ini mengikutiku sepanjang jalan. Aku mengeluarkan gelang itu dari pabrik pengolahan. Ikuti terus saya. Mungkin orang di sini jahat." Lin Yu melirik keluar jendela dan melihat Range Rover hitam. Dia berkata dengan tenang, "Saya di sini, tidak apa-apa, saudara. Hei, silakan pergi pertama. Minumlah, aku akan menemui mereka dulu." He Jinxiang berkata kepada Lin Yu, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Yang mengejutkannya, yang keluar dari mobil adalah seorang wanita berpakaian modis, dan dialah satu-satunya. Wanita tersebut mengenakan gaun hitam panjang, dengan sosok langsing, kacamata hitam menutupi wajahnya, dan topi wanita berwarna abu-abu di kepalanya yang cukup modis. "Kenapa?" Wanita berbaju hitam itu melirik ke pintu di atas toko dan mengerutkan kening. Jelas dia belum pernah mendengar nama ini. "Nona, apakah kamu di sini untuk membeli gelang?" He Jinxiang segera menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita dan berkata dengan antusias. "Apakah kamu bosnya?" Wanita berbaju hitam itu meliriknya. "Ya, saya bosnya." He Jinxiang mengangguk dengan cepat. "Bos, tolong permudah saya untuk mengikuti Anda sepanjang jalan." Wanita berbaju hitam melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik, tapi dia terlihat agak terkenal di internet, dan dia pasti menjalani operasi plastik. "Nona, saya hanya ingin tahu. Saya pikir saya telah menyinggung seseorang dan mengikuti saya sepanjang jalan." He Jinxiang berkata sambil tersenyum, "Lalu mengapa Anda mengikuti saya?" "Kenapa? Ini bukan karena gelang hijau kekaisaran itu." Wanita berbaju hitam mengangkat topinya saat dia berbicara, memasuki toko, melihat sekeliling, dan berkata, "Dekorasi tokomu cukup bergaya, hanya saja sedikit lebih kecil. Ini bukan toko berantai, kan?" "Tidak, seluruh Qinghai, ini satu-satunya." He Jinxiang segera berkata, "Biar ku beritahu, aku tidak kenal satupun manajer toko emas dan batu giok terkenal di Qinghai." Wanita berbaju hitam itu berbicara dengan arogansi tertentu dan kata-kata bercampur dalam bahasa Inggris. Ya, toko kami baru buka selama setengah tahun." He Jinxiang sangat ahli dalam berbisnis, tapi malah memujinya. "Nona, saya mendengar aksen Anda. Anda pasti baru saja kembali dari luar negeri. Saya melihat bahwa Anda adalah orang yang tidak biasa. Itu akan membuat toko ini begitu cemerlang sehingga Anda bisa datang." "Ya, saya baru saja kembali dari luar negeri, khusus untuk mengucapkan ulang tahun kepada ibu baptis saya." Wanita berbaju hitam itu sangat puas dengan kata-kata He Jinxiang dan mengangguk. Tidak banyak gelang hijau kekaisaran di pasaran sekarang, pabrik pengolahannya,
mereka penanggung jawabnya, kata orang, kualitasnya bagus, jadi saya kejar, jual ke saya, gesek saja kartunya. Dia bahkan tidak menanyakan harganya, dia mengeluarkan kartu dari tas Prada dan menyerahkannya pada He Jinxiang. Nona, kenapa kamu tidak bertanya tentang harganya? He Jinxiang berkata sambil tersenyum. Kamu mendapatkan apa yang kamu bayar. Jika barangnya bagus, tidak masalah jika harganya lebih mahal. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan tenang, mertuanya ada di industri ini, jadi dia tidak takut dengan jebakan He Jinxiang. Ini juga alasan mengapa dia bersikeras untuk membeli gelang giok hijau kekaisaran ini. Kakak baptisnya berkecimpung dalam bidang bisnis ini, jadi dia tentu harus memilih yang berkualitas baik, jika tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Nona, berbahagialah. Saya akan menunjukkan barangnya dulu. Duduklah di dalam dan lihat teh yang baru saja saya buat. He Jinxiang buru-buru membuat isyarat undangan untuk menyenangkan. Ya, wanita berbaju hitam itu mengangguk dan berjalan menuju layar. Jiarong, ayo pergi. Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup setelah melihat wanita berpakaian hitam itu, dan buru-buru berdiri untuk pergi. Apa terburu-buru? Aku baru minum beberapa teguk teh ini. Lin Yu menatap Jiang Yan dengan bingung. Sejak wanita berbaju hitam itu masuk, Jiang Yan tampak sedikit tidak normal. Kalau begitu kamu bisa minum di sini. Aku sedikit tidak nyaman. Aku akan kembali dulu. Setelah Jiang Yan selesai berbicara, sebelum Lin Yu setuju, dia berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Wanita berbaju hitam itu menoleh. Jiang Yan. Meskipun Jiang Yan berjalan sangat cepat, wanita berbaju hitam itu masih mengenalinya dan mau tidak mau memanggilnya. Jiang Yan berhenti, tidak berkata apa-apa, dan terus berjalan keluar. Hei, kenapa kamu lari saat melihatku? Wanita berbaju hitam itu bergegas dan meraih lengan Jiang Yan. Lepaskan aku, kata Jiang Yan dengan marah. Kenapa? Kamu dicampakkan oleh saudara baptisku. Apakah kamu pikir kamu tidak punya wajah untuk melihatku? Wanita berbaju hitam itu melirik Jiang Yan dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berbicara dengan cara yang aneh. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Saudara baptis. Mungkinkah saudara baptis yang dibicarakan wanita ini adalah Li Junyi? Karena menurut Jiang Yan, dia hanya punya satu mantan pacarnya, Li Junyi. Dia mencampakkanku. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Yan berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan cukup kuat. Bukannya kita akan mati ketika kita putus. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan sedikit getir. Bukankah hanya karena kakakku mencampakkanmu sehingga kamu menikah dengan marah? Kamu rela mengorbankan dirimu demi pengecut yang kamu besarkan. Kalau kamu bertanya padaku, menikahi pengecut seperti itu lebih buruk daripada menikahi babi. Lin Yu mengerutkan kening. Dia sedang duduk di sini sambil minum teh. Mengapa tidak menikah dengan babi? Tidak peduli seberapa buruk saudara Jiarong, dia tetap lebih baik dari babi. Lin Yu menatap wanita berbaju hitam itu dengan marah, merasa sangat sedih atas ketidakadilan saudara Jiarong. Tapi wanita jalang sepertimu adalah pasangan yang cocok untuk pengecut sepertimu. Wanita berbaju hitam itu memandang Jiang Yan dengan sinis, dan mau tidak mau merasa cemburu ketika dia melihat wajah dan sosok Jiang Yan jauh lebih baik daripada miliknya. Itu lebih baik darimu. Bajingan sepertimu, ditunggangi oleh ribuan orang dan dihancurkan oleh ribuan orang, aku khawatir kamu bahkan tidak ingin menyentuh babi. Pada saat ini, Lin Yu berdiri dan berjalan dengan santai, dengan tangan di belakang punggung, dan menatap pria kulit hitam dengan ekspresi lucu. Siapa kamu? Apa hubungannya denganmu kalau aku berbicara dengannya? Wanita berbaju hitam itu menjadi marah ketika dia melihat Lin Yu tiba-tiba berlari untuk memarahinya. Saya He Jiarong, pecundang yang Anda sebutkan. Lin Yu berkata dengan ringan, berjalan ke arah Jiang Yan dan memegang tangannya, menyuruhnya untuk tidak takut. Jadi kamu pengecut itu. Benar saja, kamu terlihat seperti pengecut.
Wanita berbaju hitam itu memandang Lin Yu dengan jijik dan mencibir. Kamu cukup cantik. Lin Yu tidak kesal dan tersenyum ringan. Benar, wanita berbaju hitam itu mengibaskan rambutnya dengan bangga. Pantas saja masih banyak pria yang tertarik dengan sepatu rusakmu yang telah dimainkan oleh ribuan pria. Lin Yu melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa. Kamu kentut. Wanita berbaju hitam itu memerah dan sangat marah, karena Lin Yu menyebutkan titik sakitnya. Namun, dia adalah orang yang agak liar, dan telah melakukan kontak dekat dengan 800 pria, bahkan 1000. Apa kamu tidak mengakuinya? Kamu sudah merasakan gatal-gatal di bagian pribadimu selama beberapa hari, kan? Saya menyarankan kamu untuk menahan diri. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan terkena AIDS, Alice. Bagaimana kamu tahu kalau rasa gatalku benar, kamu kentut? Wanita berbaju hitam itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia hendak bertanya padanya bagaimana dia tahu, tapi dia segera sadar dan mengutuk pada Lin Yu dengan marah. Tapi sudah terlambat. Kedua pemandu belanja di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka dan tertawa. Mereka memandang Lin Yu dengan heran, bertanya-tanya bagaimana dia melihatnya. Bos, apakah dia tamumu? Usir dia. Aku akan memberimu 1 juta ekstra. Wanita berbaju hitam itu menatap Lin Yu dengan marah dan berteriak pada He Jinxiang. Bab 154, Mantra Cinta. Nona, aku khawatir aku tidak bisa melakukan ini. He Jinxiang mengerutkan kening karena bingung. Tidak bisa. Kenapa? Apa karena dia juga pelanggan? Bos, lihat lebih dekat 2 orang malang ini. Yang satu dokter dan yang lainnya pekerja lepas. Bagaimana mereka bisa punya uang untuk membeli sesuatu yang berharga? Seperti milikmu. Wanita berbaju hitam itu sedikit bingung. Dia melirik Lin Yu dan Jiang Yan dengan jijik. Karena dia pernah ke luar negeri, kesannya terhadap He Jiarong tetap sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kamu pikir uangnya terlalu sedikit, bukan? Kalau begitu aku akan menambahkan 1 juta lagi, asal kamu membantuku mengusir mereka berdua. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Nona, ini tidak ada hubungannya dengan uang. Saya tidak punya hak untuk mengusirnya. He Jinxiang mengangkat bahu tak berdaya ke arah wanita berbaju hitam itu. Tidak ada hak. Kenapa? Bukankah kamu pemilik toko ini? Wanita berbaju hitam itu bertanya dengan cemberut. Ya, dijamin akan diganti jika palsu. He Jinxiang mengangguk cepat. Kalau begitu karena kamu adalah bosnya dan toko ini milikmu, tentu saja kamu berhak mengusirnya. Wanita berbaju hitam itu sedikit bingung. Saya masih tidak punya hak. He Jinxiang menggelengkan kepalanya, meskipun saya pemilik toko ini, Tuan He adalah bos saya. Apa katamu? Pecundang ini adalah bosmu. Terkejut. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ya, dijamin sama dengan palsu. He Jinxiang mengangguk setuju. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Wanita berbaju hitam itu tersipu dan berkata dengan tergesa-gesa, Bos, tolong gesek kartunya untuk saya dan bungkus gelangnya untuk saya. Saya sedang terburu-buru untuk kembali ke Lingan. Rupanya, dia merasa aku merasa sedikit malu dan sangat ingin membeli gelang dan pergi dari sini. Maaf, Nona, keluarga kami tidak akan melakukan bisnis ini untuk Anda, silakan lanjutkan. He Jinxiang memberi isyarat pergi ke arahnya dan berkata dengan tenang. Saat wanita berbaju hitam baru saja mengejek Jiang Yan, He Jinxiang tidak senang. Jika Lin Yu tidak berdiri tepat waktu, dia pasti siap memarahinya. Di tokonya dan Lin Yu, dia berani memarahi adik-adiknya. Apa-apaan ini? Bos, kamu terbuka untuk bisnis. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak akan menjualnya jika kamu tidak ingin menjualnya? Bukankah kamu baru saja berjanji padaku? Wanita berbaju hitam itu menjadi cemas untuk membeli gelang giok ini. Dia hampir berbelanja kemana-mana.
Butuh seluruh Qinghai untuk menemukan gelang giok hijau kekaisaran ini. Hanya menggunakan gelang giok ini sebagai hadiah sesuai dengan statusnya 2, dan dia masih ingin pamer di depan banyak tamu. Kamu telah menyinggung bos kami, tentu saja aku tidak bisa menjualnya kepadamu. He Jinxiang memandangnya seolah dia bodoh. Saudaraku He, kamu salah. Mereka benar. Jika kamu membuka pintu untuk bisnis, tidak ada alasan untuk tidak menjual. Jika kamu bertanya padaku, lebih baik menjualnya kepada orang lain. Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis. Cukup begitu. Saya tidak peduli siapa di antara Anda yang menjadi bosnya, saya pelanggannya, saya adalah Tuhan. Wanita berbaju hitam itu akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung dan melirik ke arah Lin Yu. Pengecut cukup masuk akal, jadi dia mungkin pergi juga. Sungguh sial aku membuka toko batu giok seperti itu. Ketika He Jinxiang melihat bahwa Lin Yu akan menjualnya kepadanya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan merasa sangat tidak nyaman. Anda tahu, gelang giok ini tidak harus dijual meskipun tidak dijual wanita, itu bisa dibeli oleh seseorang dalam waktu 3-5 hari. Saya tidak mengerti mengapa Lin Yu harus menahan nada ini. Saudaraku He, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Gesek kartumu. Lin Yu dengan cepat berkata kepadanya, 1 miliar, jangan membuat kesalahan. Berapa? Ini, untuk sesaat, kupikir aku salah dengar. 1 miliar. Lin Yu memandangnya dengan polos. 1 miliar. Kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Wanita berbaju hitam itu langsung marah besar. Dilihat dari tampilan dan ukuran gelang giok ini, harga pasarannya lebih dari 20 juta. Nona, aku bosnya. Aku bisa menjual gelang giok ini sebanyak yang aku mau. Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja padaku. Lin Yu meliriknya dengan kepala terangkat, dengan sentuhan sarkasme dalam nada suaranya. Kamu, wanita berbaju hitam itu mengertakkan giginya dengan getir. Mengetahui bahwa Lin Yu sengaja mempersulitnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan menolak untuk membelinya lupa berteriak keras. Dia memelototi Jiang Yan. Hai Nona, jika Anda benar-benar menginginkannya, saya dapat memberikan Anda diskon 99%. Lin Yu tidak lupa untuk mengikutinya lagi. Wanita berbaju hitam itu berubah menjadi hijau karena marah, mengabaikannya, masuk ke dalam mobil dan pergi. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu dan tersenyum lembut. Kakak dan adik, siapa orang ini? Dia sangat menyebalkan. Jiang Yan melirik Lin Yu dan tidak berkata apa-apa. Ketika mereka berdua berjalan kembali bersama, Jiang Yan memberitahu Lin Yu bahwa nama wanita itu adalah Ruan Lingling. Dia adalah saudara perempuan baptis Li Junyi, jadi dia melihatnya. Hanya Jiang Yan yang memiliki permusuhan sebesar itu. Oh, saudari, tidak heran, ini sangat jelas. Lin Yu bergumam dengan senyuman penuh arti, dan menekankan nadanya ketika dia menyebutkan kata, gan. Jiang Yan mendengar arti kata-katanya dan langsung meludah. Kamu bajingan, kamu menjadi semakin buruk. Pria tidak buruk, tapi wanita tidak mencintai mereka. Pada saat ini, di klub kesehatan Liu Hui di Sengtian, seorang pria parubaya dengan wajah cerah dan gaun abu-abu sedang berbaring di kamar pribadi yang didekorasi dengan indah. Dia berbaring di kursi pijat dengan mata tertutup, dikelilingi oleh 3 orang. Wanita cantik berbaju congsam mencubit kepala, tungkai, dan kakinya. Dia memiliki penampilan yang sangat lembut, matanya tipis dan panjang, dan dia terlihat sangat surgawi. Jika Lin Yu ada di sini sekarang, akan sulit untuk mengenali bahwa inilah pengemis yang berkelahi dengannya hari itu. Pria itu sedang menikmati pijatan dari ketiga wanita itu. Berdiri di luar kamar pribadi adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Itu adalah Tuan Zhao Wu dan keponakannya Zhao Dongjun. Paman, apakah kita akan membiarkan dia makan dan minum di sini secara gratis? Zhao Dongjun berkata dengan nada yang sangat tidak senang, dia bahkan tidak mencapai apa yang dia janjikan terakhir kali. Paman kelimanya,
Seorang dukun mengambil beberapa juta dan banyak membual, mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga He Jiarong, tetapi dia dipukuli dan lari kembali dengan putus asa, dan dia tinggal di sini makan dan minum gratis. Kamu masih berani menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali? Tanda seru. Tuan Dao, aku belum datang untuk mencarimu. Pada saat ini, pria parubaya di kamar pribadi membuka matanya dan berkata dengan marah, aku, Xuan Qingzi, belum pernah Anda menderita kekalahan sebesar ini. Anda mengatakan kepada saya bahwa dia adalah seorang dokter kecil, tetapi dia mahir dalam seni mistik. Jika Sang Tao tidak begitu pintar, dia akan jatuh ke tangannya. Zhao Dongjun dan Zhao Wu ada di luar pintu. Saya terkejut. Saya tidak menyangka Xuan Qingzi mendengarkan semua yang mereka katakan. Anda harus tahu bahwa untuk mencegah tamu diganggu, kamar pribadi dilengkapi secara khusus dengan bahan kedap suara. Secara teori, dia tidak mungkin mendengar apa yang dikatakan di luar, tetapi Xuan Qingzi mendengar semuanya dengan jelas. Terlebih lagi, baik Tuan Wu maupun Zhao Dongjun mendengar suaranya dengan sangat jelas, seolah-olah itu ada di telinga mereka. Zhao Wuye memelototi Zhao Dongjun dengan tajam, segera membuka pintu dan masuk, meminta maaf, keponakan saya tidak dapat berbicara, mohon maafkan saya, pendeta Tao dapat mendengar kami dengan jelas ketika kami berbicara di luar pintu. Anda benar-benar seorang master, pendeta Tao, karena kamu sangat mampu. Tidak bisakah kamu mengalahkan orang itu? Zhao Dongjun berkata dengan marah, memikirkan saat-saat dia dipermalukan oleh Lin Yu lagi dan lagi. Aku sangat marah. Pria bernama He ini sedang terburu-buru. Dia tidak bisa terburu-buru. Dia harus meluangkan waktu. Jika tidak berhasil, aku akan memanggil kakak laki-lakiku untuk membantu. Benarkah? Zhao Dongjun tampak sangat gembira, memikirkan penampilan Ye Qingmei yang menakjubkan dan sosok anggun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tentu saja benar, siapkan saja mobil untukku dan kemudian kamu bisa menunggu di rumah saja. Xuan Qingzi melihat ke depan dan mengerutkan bibirnya dengan bangga. Saat malam tiba, segera setelah kelas selesai, seluruh universitas pengobatan tradisional Tiongkok Qinghai tiba-tiba menjadi hidup. Ye Qingmei berjalan ke kafetaria dengan setumpuk materi. Tiba-tiba, seorang pria berjubah abu-abu berjalan ke arahnya. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum padanya dan berkata, Ye Qingmei, Guru Ye, kan? Apakah? Ye Qingmei setelah melihat pria ini, saya merasa dia terlihat sangat asing. Saya tidak tahu bagaimana dia mengenali saya. Aku, paman ketigamu. Apakah kamu tidak mengingatku? Hei, benar, ikutlah denganku, keponakanku yang baik. Berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Ye Qingmei mengikuti dengan patuh. Halo, Guru Ye. Guru Ye, ayo keluar. Guru Ye. Saat berjalan di luar, beberapa siswa yang mengenal Ye Qingmei menyapa mereka satu demi satu, tidak ada yang aneh pada dirinya. Siswa lain tidak menjadi curiga, tetapi melirik ke arah Xuan Qingzi dengan rasa ingin tahu, lalu berjalan cepat ke kafetaria. Berjalan di luar gerbang sekolah, Xuan Qingzi berjalan langsung ke mobil hitam dan berkata, ayo, keponakan baik, aku akan mengajakmu bermain. Ye Qingmei mengangguk dan mengikuti dengan patuh ke dalam mobil. Xuan Qingzi tidak terburu-buru mengirim Ye Qingmei ke Zhao Dongjun, tetapi mengantarnya ke jalan terpencil di pinggiran kota. Sekarang hari sudah mulai gelap, dan lokasinya terpencil, sehingga hampir tidak ada yang muncul. Setelah Xuan Qingzi menghentikan mobilnya, dia melirik ke arah Ye Qingmei yang duduk di kursi belakang sambil tersenyum. Dia melihat kulitnya sebagus salju, wajahnya halus, dadanya tinggi, dan kedua matanya yang gelap tampak sedikit membosankan karena mereka tersihir oleh mantranya, tapi itu menambahkan sentuhan kepolosan yang sangat menggoda. Dia benar-benar cantik. Pantas saja Zhao Dongjun memikirkannya sepanjang waktu. Xuan Qingzi menjilat bibirnya, berencana untuk mencicipi makanan lezat ini sendiri terlebih dahulu. Keponakan yang baik,
jika panas atau tidak, buka pakaianmu. Suan Qingzi menjulurkan kepalanya dan menatap dengan rakus ke kaki putih panjang Ye Qingmei di balik celana pendeknya. Buka bajumu. Tidak. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan satu-satunya alasan yang tersisa membuatnya tanpa sadar menutupi dadanya. Tidak patuh. Suan Qingzi mencibir, lalu mengeluarkan jimat dan pena, melemparkan mantra, melambaikannya di depan mata Ye Qingmei lagi, jimat itu terbakar, dan Ye Qingmei tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya panas, dan bagian bawahnya lebih rendah. Perutku seperti terbakar seketika, ada api dan mulutku kering. Tangan putihnya membelai leher dan dadanya, lalu mulai merobek bajunya. Tulang selangka putih dan garis kariernya yang dalam tiba-tiba terlihat. Luar biasa, luar biasa. Mata Suan Qingzi bersinar, menatap tulang selangka dan bahu putih Ye Qingmei, menelan air liur. Bab 155 Indra ke-6 Seorang Wanita. Ye Qingmei memutar tubuhnya sambil membuka kancing kemejanya, benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Sayang, cepatlah, aku sangat cemas. Suan Qingzi menggosok tangannya, tidak sabar, bangkit dan masuk ke bagian belakang mobil, berencana melakukannya sendiri. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras di luar pintu mobil, dan banyak retakan muncul di kaca depan kabin. Suan Qingzi menggigil ketakutan. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok gelap berdiri di luar, memukul kaca mobil dengan sikunya. Bang! Terdengar suara lagi, dan sudut kaca mobil langsung miring ke bawah. Siapa? Tanda tanya petik 2. Mencari kematian. Teriak Suan Qingzi dengan marah, dan tiba-tiba bola duri berisi duri tembaga muncul di tangannya. Bola berduri itu melesat dengan suara berderak. Bayangan hitam itu buru-buru menghindar, dan bola berduri itu langsung menghantam udara. Namun, ada kawat baja di bola itu. Suan Qingzi menariknya dengan tangannya, dan bola berduri itu menghilang ke dalam lengan bajunya lagi. Kemudian dia menyusut dan dengan gesit keluar dari jendela mobil yang pecah. Di saat yang sama, dia mengeluarkan jimat di tangannya. Dia berbalik dan melemparkannya. Jimat itu melesat seperti peluru ke arah bayangan hitam di atap mobil dan meledak di udara. Tembakan bola api dan pukul bayangan tepat di depannya. Bayangan hitam itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tipuan jahat seperti itu. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Dia menghentakkan kakinya, memutar pinggangnya, membalikkan badan ke udara, dan pada saat yang sama mengeluarkan segenggam cinabar darinya. Sakunya dan melambaikannya. Bola api itu segera menghilang tanpa bekas setelah mengenai cinabar. Bayangan hitam itu jatuh dengan mantap ke tanah, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Wajah Suan Qingzi tiba-tiba berubah ketika dia melihat pria itu membuang cinabar. Sebelum dia bisa pulih, bayangan hitam tiba-tiba bergegas ke arahnya di bagian depan mobil, dan belati tembaga emas di tangannya diarahkan ke kepalanya. Tidak, Suan Qingzi terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan melarikan diri. Lawannya memiliki cinabar dan pedang tembaga. Dia jelas sudah siap, dan keterampilannya tajam dan tajam. Dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Apapun yang murah, lebih baik ambil saja. Melihat dia melarikan diri, He Ying tidak mau kalah dan segera mengejarnya. Namun, kecepatan Suan Qingzi terlalu cepat. He Ying berlari beberapa saat, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengejarnya, dia berbalik. Saat ini, Ye Qingmei telah membuka kancing seluruh kemejanya, memperlihatkan perutnya yang putih dan kencang. Wajah bayangan hitam itu memerah, dan dia segera melepas mantelnya dan menutupinya. Melihat dia sedikit bingung dan tergila-gila, dia segera merobek manset dari lengan pendeknya, merobeknya menjadi tali, dan mengikatnya. Dan kaki dengan erat. Lepaskan aku kepanasan. Aku kepanasan. Ye Qingmei berbaring di kursi belakang, memutar dan memutar. Bayangan itu mengabaikannya, membersihkan kaca kursi pengemudi, lalu duduk di taksi dan menyalakan mobil,
dan dengan cepat bergegas menuju Resurrection Hall. Saudara Lee, saya akan kembali dulu. Hanya ada sedikit pasien di aula kebangkitan hari ini, jadi Lin Yu berencana pulang lebih awal. Pada saat ini, lampu mobil yang menyilaukan bersinar, dan kemudian sebuah mobil dengan jendela pecah melaju kencang. Tiba-tiba berhenti di pintu aula kelahiran kembali. Lin Yu melihat bayangan hitam naik turun dari taksi dan berkata dengan terkejut. Saudara Qin, mengapa kamu ada di sini? Sosok hitam ini tidak lain adalah Qin Lang. Tuan, tolong selamatkan Nona Ye secepatnya. Teriak Qin Lang buru-buru sebelum dia sempat menjawabnya. Lin Yu melirik Ye Qingmei, yang duduk di kursi belakang, dan segera tahu bahwa dia telah kecanduan obat-obatan seperti ramuan cinta. Tolong aku, tolong aku. Ye Qingmei mencium hormon pria yang kuat di tubuh Lin Yu, dan rasa panas di tubuhnya bahkan lebih buruk, dan dia terus mendorong ke dalam pelukan Lin Yu. Lin Yu belum pernah melihat obat yang begitu ganas, dan segera dilarikan ke pusat medis dengan Jiang Yan di pelukannya. Tuan, pergi ke ruang dalam. Li Zenseng buru-buru membuka pintu ruang konsultasi bagian dalam. Setelah Lin Yu masuk, dia segera menutup pintu. Kemudian dia mengedipkan mata ke arah Qin Lang dan berkata, pergi dan lihat di luar. Apa yang kamu lihat? Qin Lang bertanya-tanya. Coba kamu lihat, ada begitu banyak omong kosong. Li Zenseng naik dan menendang pantat Qin Lang, dan Qin Lang berlari keluar dengan cepat. Setelah Lin Yu meletakkan Ye Qingmei di tempat tidur pemeriksaan, dia melepas potongan kain di tangan dan kakinya. Karena dia berjuang terlalu keras, bekas merah tua tertinggal di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Aku ingin. Ye Qingmei menerkam tubuh Lin Yu, dan mencium Lin Yu secara sembarangan dengan bibirnya yang hangat. Guru Ye, tolong bangun. Lin Yu selalu mengira dia dibius, dan diam-diam terkejut. Lin Yu menarik Ye Qingmei dari tubuhnya, lalu mengeluarkan jarum perak dan memasukkan 2 jarum ke titik Tianzu dan titik Gesu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual dalam tubuh ditransfer kepadanya melalui jarum perak. Tapi itu tidak berpengaruh. Keinginan Ye Qingmei tidak melemah sama sekali, dan dia bergegas menuju Lin Yu lagi. Lin Yu juga masih muda, cukup menyiksa untuk menahan godaan wanita cantik seperti Jiang Yan sepanjang hari. Sekarang dirangsang oleh Ye Qingmei dengan begitu aktif, hasratnya yang telah lama terpendam mulai meledak, kepala berdengung dan tidak tahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Ye Qingmei, mengangkat dan menurunkan tangannya. Lin Yu tahu betul bahwa cara meringankan gejala ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan memenuhi kebutuhannya. Gadisku berinisiatif untuk memelukku, dan aku khawatir tidak ada pria yang bisa menolaknya. Lin Yu juga seorang laki-laki, jadi dia secara alami tidak bisa menahannya. Mencium aroma Ye Qingmei dan merasakan kehangatan halus di kulitnya, dia merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Cepat, Xiao Yu, tolong aku. Mata Ye Qingmei kabur dan dia bergumam. Lin Yu bergidik ketika mendengar kata-kata ini, dan darah mendidih di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Xiao Yu. Mendengarkan panggilan Ye Qingmei, tenggorokan Lin Yu bergerak sedikit, dan matanya terasa hangat. Tanpa diduga, dalam situasi di mana kesadaran hampir hilang, yang diteriakkan Ye Qingmei adalah namanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisinya di hati Ye Qingmei. Hati Lin Yu bergetar. Baru sekarang dia tahu bahwa dia sangat menyukainya. Sayangnya dia sekarang adalah He Jiarong dan suami Jiang Yan, jadi dia tidak bisa menyentuhnya. Jika tidak dia akan bangun dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Memikirkan hal ini, Lin Yu dengan cepat mendorongnya menjauh darinya, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik Bai Hui di atas kepalanya. Ye Qingmei memutar matanya dan langsung pingsan. Lin Yu memeluknya dan kemudian dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Sekarang dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menenangkan alis Ye Qingmei,
dan kemudian dengan lembut menerapkan akupuntur pada tangan dan kakinya untuk membantunya menghilangkan panas tubuh. Pemimpin regu, ini tidak baik. Qin Lang tiba-tiba bergegas masuk dari luar rumah sakit dan berteriak kepada Li Zenseng dengan panik, "Nyonya He ada di sini." Petik 2. Apa? Benar-benar takut. Apa? Alasan mengapa dia meminta Qin Lang untuk mengawasi di luar adalah karena dia khawatir dengan kedatangan Jiang Yan yang tiba-tiba, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar khawatir. Hentikan dia dulu. Li Zenseng memerintahkan dengan tergesa-gesa, berbalik dan berjalan masuk, ingin memberitahu Lin Yu. Hentikan dia. Apakah kamu membicarakan tentang saya? Tanpa diduga, begitu Li Zenseng sampai di pintu kamar dalam, Jiang Yan masuk dengan tas di pelukannya dan berkata kepada Li Zenseng dengan bingung, "Saudara Li, mengapa melakukan ini? Kamu menghentikanku." "Ah, aku tidak membicarakanmu, aku tidak membicarakanmu, bagaimana aku bisa membicarakanmu?" Wajah Li Zenseng panik, dan tanpa sadar dia berbalik untuk memblokir pintu bagian dalam, terbatuk dan berkata, "Oh, Saudari Jiang Yan, mengapa kamu tiba-tiba punya waktu untuk datang ke rumah sakit hari ini? Aku pulang kerja lebih awal hari ini, jadi aku hanya ingin datang dan membawa Jiarong pulang bersamaku." "Saudara Li, kenapa kamu berbicara begitu keras? Bukan aku. Aku tidak bisa mendengarmu." "Oh, apa? Aku sudah berlatih kapasitas paru-paru selama 2 hari ini, dan aku sengaja meninggikan suaraku." Li Zenseng menarik lehernya dan berbaikan. "Di mana Jiarong?" Jiang Yan melirik ke pusat medis dan tidak melihat sosok Lin Yu. "Oh, apa? Ada yang harus dia lakukan." Dia keluar dan berkata akan langsung pulang setelah menanganinya dan tidak kembali ke rumah sakit. "Kamu tidak perlu menunggunya. Kembalilah dulu." Tanpa memerah atau detak jantung. "Oh, jika aku tahu aku akan menelepon dan bertanya padanya terlebih dahulu." Jiang Yan tersenyum, "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Setelah mengatakan itu, Jiang Yan mengambil tas dan berjalan keluar, suara tiba-tiba di dalam, seperti suara kotak yang jatuh ke tanah. Jiang Yan segera berhenti, kembali menatap Li Zenseng, dan bertanya, "Saudara Li, apa suaranya? Di mana suaranya?" "Tidak ada suara." Li Zenseng berpura-pura bingung dan menoleh ke arah Qin Lang, ditanya, "Apakah kamu mendengar sesuatu?" "Tidak, saya tidak mendengar apapun." Qin Lang juga berpura-pura bingung dan melihat sekeliling. "Tidak, aku benar-benar mendengarmu dengan benar. Saudara Li, tolong buka pintunya dan lihatlah." Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, "Oh, oke. Kamu pergi dulu. Aku akan membuka pintu dan masuk untuk melihatnya nanti." Li Zenseng mengangguk dengan cepat, merasa sangat gugup dan ingin mengusir Jiang Yan. Mata cerah Jiang Yan menyapu dan segera menangkap kepanikan yang muncul di antara alis Li Zenseng. Hatinya tiba-tiba tenggelam dan dia berkata dengan dingin, "Apakah Lin Yu ada di sana?" "Dengan siapa?" Indera keenam wanita itu ternyata sangat akurat. Mencuri orang, segera muncul di benak Jiang Yan. "Tidak, bagaimana mungkin Tuan ada di sana?" Untungnya, Li Zenseng memiliki kualitas psikologis yang kuat. Di permukaan, dia tenang dan tenang, tetapi hatinya berkeringat pagi hari dan kamu tidak akan bergerak nanti. Tapi saat ini jika ada gerakan, bukankah itu karena aku sendiri yang memukul moncong pistolnya? Minggir. Jiang Yan segera berjalan ke meja konsultasi, mengeluarkan kunci, dan berkata dengan dingin kepada Li Zenseng. "Tuan, jika Anda benar-benar tidak ada di dalam, jangan masuk." Li Zenseng mengertakkan gigi dan melakukan perlawanan terakhir. Faktanya, dia tidak mengkhawatirkan karakter Lin Yu. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyimpang. Tapi dia melihat kondisi Ye Qingmei, merobek dan menariknya bahkan tidak rapi juga. Siapapun akan memikirkan seorang pria dan seorang wanita sendirian di kamar dengan pakaian acak-acakan, jadi inilah mengapa dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Jiang Yan. "Minggir."
Jiang Yan berkata dengan suara yang dalam lagi, dengan wajah dingin.